Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala, mengawali pertemuan kita setelah salat subuh ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Maka kalau kita pandai-pandai dalam bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Kemudian apabila kita mengingkari sebagian atau keseluruhan nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita, maka kita akan mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Kita akan menerima siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang cabang iman yang ke-31, yakni membahas tentang kafarah. Kafarah itu adalah bentuk sanksi yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan sebuah kesalahan, yang kesalahan itu merupakan kesalahan yang besar. Salah satunya adalah yakni kafarah dari pembunuhan. Kemarin yang sudah kita bahas sedikit. Yang dimaksud di sini adalah pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau yang disengaja itu namanya kisos, nanti akan ada hukum kisos. Yang bisa dengan tebusan itu adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 92 dijelaskan bahwa seorang muslim yang tidak sengaja membunuh mukmin lainnya, hendaknya dia membayar tebusan. Yang pertama yakni membebaskan seorang hamba sahaya atau budak, tapi zaman sekarang kan sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, membayar tebusan kepada keluarga korban. Dalam hal ini untuk meningkatkan atau memberi motivasi atau melunakkan hati keluarga korban. Kemudian yang ketiga, bentuk kafarahnya adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu kafarahnya. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa muslim yang tidak sengaja melakukan pembunuhan hendaklah membayar tebusan berupa yang pertama 100 ekor unta, kemudian yang kedua 100 ekor kambing, kemudian yang ketiga 100 dinar. Itu adalah bentuk tebusan. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari ini, karena tebusan atau kafarahnya itu berat. Satu contoh pembunuhan yang tidak disengaja itu misalnya kita menebang pohon, ya, menebang pohon, lagi musim tebang pohon sengon ataupun yang lainnya, kan itu banyak orang yang nyari daunnya. Biasanya pohonnya belum roboh itu sudah rebutan mau ngambil. Akhirnya apa yang terjadi ketika pohonnya roboh, tertimpa seseorang kemudian meninggal dunia. Maka di sini tetap ada perhatian bagi si yang punya pohon itu. Jangan sampai hanya sekedar meminta maaf, meskipun itu tidak sengaja. Kemudian dalam peristiwa yang lain, dalam sebuah peperangan,
ada sebuah riwayat bahwasanya ada seseorang yang dari kalangan muslim itu pedangnya itu kena temannya kemudian meninggal dunia, maka itu tetap ada kafarah yang harus ditunaikan pada keluarganya. Ya, kita berdoa kepada Allah kita dihindarkan dari sesuatu yang membahayakan kaum muslimin lainnya yang di situ bukan dari unsur kesengajaan diri kita. Kemudian contoh ringan yang lainnya, misalnya kita mengendarai kendaraan bermotor, tahu-tahu ada anak nyebrang kena tabrak kita meninggal dunia, itu juga ada kafarahnya. Nah, disitulah yang disebut dengan unsur tidak sengaja. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, kemudian kita ikhtiar untuk menghindarkan diri kita dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, kafarah zihar. Kemarin kita sampaikan bahwa zihar itu adalah menyamakan istri kita dengan ibu kandung kita atau dengan saudara perempuan kita yang di situ adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Maka hukumnya ketika kita sudah mengeluarkan kalimat semacam talaknya cuma dengan zihar istilahnya, maka di situ ada kafarah yang harus kita tunaikan. Makanya kalau kita sebagai kepala keluarga itu pastinya banyak menghadapi problem kehidupan rumah tangga, baik itu sumbernya dari diri kita sendiri, dari dalam keluarga kita atau dari luar keluarga kita, dari diri kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, cucu kita, ataupun yang lainnya. Maka kita harus memiliki sifat yang bijaksana, yang berhati-hati dalam lisan. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Termasuk ini di dalam rumah tangga, kita harus pandai-pandai menjaga lisan. Kalau para perempuan itu biasanya banyak ngomongnya, kalau kita harus lebih banyak diamnya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhati-hati dalam berucap ketika ucapan kita itu nanti mengeluarkan ucapan yang fatal, maka kita harus menerima risikonya. Zihar yang pertama yang harus dilakukan ketika kita menzihar istri kita, yang pertama adalah memerdekakan budak. Ini zaman Nabi, kalau sekarang tidak ada perbudakan. Kemudian yang kedua, berpuasa 60 hari. Berarti taubatnya itu berpuasa selama 3 bulan ya, 3 bulan. Di sini dalam sebuah ayat Allah menyatakan bahwa barang siapa yang tidak dapat memerdekakan hamba saya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih, yakni orang yang mengingkari hukum kafarah ini, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Maka kita sekali lagi kita berdoa kepada Allah dan kita memohon dan berikhtiar, memohon kepada Allah, kemudian kita ikhtiar. Jangan hanya sekedar berdoa kepada Allah, tapi ikhtiar kita masih lemah, maka itu tidak berimbang. Kalau kita ingin sesuatu, kita berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, kemudian berikhtiar dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perbuatan ini. Kemudian yang berikutnya, kafarah sumpah, yakni orang-orang yang melanggar sumpah. Dia sudah bersumpah dengan atas nama Allah, demi Allah. Sumpah itu juga bisa nadar ya. Nadar itu adalah niat dia akan melakukan amal soleh ketika hajatnya tercapai. Itu termasuk sumpah. Maka bagi orang-orang yang melanggar sumpah, ya, cara taubatnya ini dalam surah Al-Maidah ayat 89, artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, ya, tanpa sengaja. Kalau zaman dulu itu orang-orang itu sering-seringnya sumpah, wallahi, demi Allah, mengatasnamakan Allah.
Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang disengaja. Artinya memang menguatkan dia untuk melakukan sesuatu sampai dia bersumpah, atau dia bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan saudara sesama muslimnya. Nah, maka ketika dia melanggar sumpah, ya, yang pertama kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin. Cari 10 orang miskin yang hidupnya dalam keadaan serba kekurangan, dikasih makan. Cukup 10 orang miskin. Kemudian yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin. Kemudian yang ketiga, membebaskan budak. Nah, kemudian yang keempat, berpuasa 3 hari ya berturut-turut. Di dalam fikih Sunan Sayyid Sabiq itu disebutkan bahwasanya terkait dengan kafarah orang yang melanggar sumpah, salah satunya adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Maka kita koreksi diri kita sekarang, pernahkah kita bersumpah kemudian kita melanggarnya? Nah, kalau kita ingat, maka segera kita tunaikan kafarahnya, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau kita cukup berpuasa 3 hari berturut-turut. Kemudian yang terakhir, yakni kafarahnya kemarin sudah kita singgung ya, kafarahnya suami istri yang melakukan jima di siang hari pada waktu keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadisnya cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang sambil berkata, wahai Rasulullah, celaka aku. Beliau menjawab, ada apa denganmu? Kemudian dia berkata, aku berhubungan dengan istriku padahal aku sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain berbunyi, aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Nah, maka hati-hati, insya Allah kita 1 bulan lagi kita sudah masuk di bulan Ramadan. Siapkan dari sekarang diri kita ini untuk memang benar-benar bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan? Dia menjawablah, tidak. Lalu beliau SAW berkata lagi, mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Nah, kalau sampai terjadi jima di siang hari di bulan Ramadan, maka salah satu kafarahnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian dia menjawab, tidak mampu Rasulullah. Lalu beliau SAW bersabda lagi, bertanya lagi, mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin? Kemarin saya sampaikan 40 ya. Dalam riwayat yang lain itu ada. Kemudian di sini disampaikan bahwa memberi makan 60 orang miskin. Kemudian dia menjawab, tidak Rasulullah. Lalu Rasulullah diam sebentar. Setiap pertanyaan, setiap kafarah yang harus dia tunaikan, dia menjawabnya tidak mampu. Maka Rasulullah SAW diam. Jadi Rasulullah itu bijaksana. Beliau ini masih menunggu wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini, Nabi SAW diberi 1 iraq berisi kurma. Al-iraq adalah alat takaran. Maka beliau berkata, mana orang yang bertanya tadi? Dia menjawab, saya orangnya ya Rasulullah. Beliau berkata lagi, ambillah ini dan sedekahlah dengannya. Kemudian orang tersebut berkata, apakah kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di 2 ujung kota Madinah ini 1 keluarga yang lebih fakir dari keluargaku. Ini orangnya miskin ya. Kemudian maka Rasulullah SAW tertawa ya. Melihat peristiwa ini Rasulullah itu tertawa sampai tampak gigi taringnya. Kemudian beliau SAW bersabda, berilah makan keluargamu. Ini Masya Allah, sebuah contoh yang luar biasa dalam hukum Islam, dalam syariat pun, ketika memang sesuatu itu sudah daruratnya luar biasa, memang sesuai keadaannya, maka bisa jadi hukum itu diringankan. Tapi kalau kenyataannya tidak seperti itu, maka akan berlaku syariat sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus yang kafarah terkait dengan puasa Ramadan ini jangan sampai terjadi.
Karena sekarang ini sudah tidak ada orang miskin lagi. Kenapa? Karena oleh pemerintah itu sudah diperhatikan. Banyak bantuan dari sana dari sini, dari tetangga kita, dari orang-orang yang soleh, dari kaum muslimin yang siap membantu kaum fakir miskin. Demikian, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dalam menjalankan sisa-sisa kehidupan di dunia ini senantiasa sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan kita mampu untuk meninggalkan apa-apa yang Allah murkai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.